Episode 138. Rose kini sedang dirawat di dalam ruang perawatan setelah dibawa oleh Luna dan Gamma. Gadis cantik itu tampak begitu ketakutan. Setelah perawat selesai, Luna menemani Rose di dalam ruangan itu, tentunya bersama Gamma. "Apa yang terjadi, Kak?" tanya Luna yang kini duduk di samping betres Rose. "Hanya masalah keluarga, dia ibuku." "Ah, terima kasih sudah menyelamatkanku tadi, Nona," ucap Rose. "Jangan sungkan, Kak. Oh iya, perkenalkan aku Luna dan dia suamiku Gamma," ucap Luna memperkenalkan dirinya dan suaminya yang duduk di sofa dalam ruangan itu sambil memainkan gadgetnya. "Salam kenal, aku Rose," balas gadis itu. "Kakak istirahat ya, luka-luka kakak belum sembuh," ucap Luna. Aku mau ke ruangan nenekku saja, Luna. Nenek sedang sakit, aku takut dia kambuh," ucap Rose. "Tapi kakak belum sembuh loh," ucap Luna. "Gak masalah, kakak bisa kok, takutnya nenek nanti hilang," ucap Rose yang berusaha bangkit berdiri. Baiklah, sini ku bantu," ucap Luna. "Gak usah, aku bisa sendiri kok," ucapnya. "Cak, jangan bawel deh, Kak. Kalau jatuh gimana? Kan makin parah nanti," omel gadis itu membuat Rose sedikit terkejut. "Terserah kamu saja, kakak jadi gak enak ngeropitin kamu," ucap Rose. Mereka berjalan menuju ruang perawatan nenek Rose. Setibanya di sana, ada seorang pria yang tampak mengacak-acak tas Rose, sementara si nenek duduk di sudut ruangan sambil ketakutan. "Nenek," teriak Rose saat melihat sang nenek duduk ketakutan. "Apa yang Anda lakukan?" teriak Rose marah. Belum selesai masalah ibunya, sekarang pria yang merupakan pamannya itu menambah masalah Rose. "Aku hanya mau mengambil ini," ucap pria itu sambil mengambil amplop coklat berisi uang yang disimpan Rose. "Paman, jangan diambil," teriak Rose berusaha mengejar, namun neneknya tak bisa dia tinggalkan. Pria itu berlari begitu saja setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Rose menangis terseduh-seduh. Luna dan Gamma tak bisa terlalu ikut campur. Luna memapasi nenek bersama Rose yang tengah menangis. "Duduk dulu, Kak," ucap Luna menenangkan Rose. Rose duduk di kursi dekat pembaringan neneknya. Dia masih menangis. Si nenek diletakkan di atas tempat tidur. "Siapa pria tadi, Kak?" tanya Luna. "Dia pamanku." "Ah, dia sudah mengambil semua biaya perawatan nenek." Hiks, aku harus apa kalau terus begini?" tangis gadis itu terseduh-seduh. Luna dan Gamma saling menatap, mereka juga turut sedih dengan kondisi gadis itu. "Apa kakak tidak punya pekerjaan?" tanya Luna yang dijawab gelengan kepala oleh gadis itu. "Lalu bagaimana kakak bisa membiayai perawatan nenek?" tanya Luna. "Itu uang asuransi nenek, tapi dirampas semua. Sebelumnya aku bekerja di sebuah restoran, tapi karena merawat nenek, aku tak bisa bekerja full, akhirnya dipecat," jelas Rose. Aku mengenal seseorang di rumah sakit ini. Dia mencari asisten untuk merawat orang sakit. Apa kakak mau?" tanya Luna. Rose langsung menatap Luna, dia mengangguk setuju. "Aku mau, apapun pekerjaannya asalkan nenek bisa diobati," ucapnya dengan penuh semangat. "Baiklah, kalau begitu kakak bisa bekerja mulai besok," ucap Luna yang membuat Rose menyeritkan keningnya. "Maksudnya?" tanya Rose. "Yang mencari asisten itu suamiku dan yang sakit itu kakakku." "Hehe," kekeh Luna. Gamma sendiri hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah istrinya yang mengatasnamakan dirinya untuk merekrut asisten. Dia tidak marah selama itu bisa membuat istrinya senang. "Jadi apa kakak bisa?" tanya Luna sekali lagi. "Aku jadi merasa tidak enak, Luna, padahal kita baru bertemu. Tapi kalian sudah banyak membantuku," ucap Rose merasa sungkan. "Tidak masalah, jadi kakak mau kan? Gajinya lumayan. Setelah kakakku sembuh, kakak akan dapat pekerjaan tetap di toko aksesoris kebutuhan kami. Butuh karyawan, bagaimana?" tawar Luna. Rose mengangguk setuju. Dia sangat senang. Meskipun uangnya habis dirampas oleh pamannya sendiri, dia bertemu malaikat berbentuk manusia yang menolongnya tanpa sungkan, padahal ini pertemuan pertama mereka. Sebenarnya Luna sudah mencari tahu informasi tentang gadis itu. Dia mencari tahu seluk-beluk kehidupan gadis itu. Luna bukannya tidak tahu siapa wanita dan pria tadi. Dia tahu semuanya, hanya saja dia diam agar rencananya berhasil. Luna mencari tahu semuanya dengan bantuan suaminya tercinta. Oleh karena itu, Gamma tidak terlalu banyak bertanya saat dia melihat Rose, karena dia sudah tahu semua kecuali alasan Luna mencari gadis itu. Luna belum menceritakan pertemuan Ken dan Rose. "Terima kasih banyak, Luna." "Terima kasih, Tuan," ucap Rose sambil membungkuk pada mereka berdua. "Nah, kalau begitu setelah kakak sembuh datang ke ruangan Lavender. Nama kakakku Kenjo, besok kita ketemu di sana ya, Kak," ucap Luna sambil bangkit berdiri. "Terima kasih, Luna." "Terima kasih banyak," ucap gadis itu yang dibalas anggukan oleh mereka berdua. "Kenjo,
seperti nama tuan waktu itu, batin Rose. Luna dan Gama keluar dari ruangan perawatan itu. Berhasil, seru Luna dengan senyum mengembang di wajahnya. Gama menepuk kepala Luna, dia gemas melihat tingkah istrinya itu. Senang? Tanya Gama. Senang banget, ucap Luna. Kruk kruk kruk. Ups, Mereka tertawa saat mendengar suara perut mereka berdua yang berbunyi di saat yang sama. Makan yuk, ucap Gama sambil menggandeng tangan istrinya menuju kantin rumah sakit. Sementara itu di kediaman keluarga Pak, tampak Ana, Andin, dan Ferdi sedang berkumpul di ruang santai. Mereka sudah selesai makan malam. Kak Per, 3 hari lagi bisa temani Ana nggak ke sekolah? Ana pengen minta Kak Luna sama kakak Gama, tapi Ana kasihan sama Kak Ken. Jadi Ana nggak tega kalau minta mereka temani Ana ke sekolah, ucap Ana sambil memasukkan keripik kentan. Emang ada acara apaan? Tanya Ferdi. Ada pentas seni, Ana mau nyanyi, semua siswa dibebaskan bawa siapa saja, ucap Ana. Kak Andin juga ikut ya, ucap Ana dengan mata memelasnya. Kakak nggak bisa An, kakak masih ngurus toko, kamu sama Ferdi aja ya, ucap Andin yang memang sangat repot mengurus toko mereka. Benar An, kita berdua aja, kakak juga pengen lihat sekolahan kamu, ucap Ferdi. Oke deh, seru Andin sambil tersenyum manis. Luna nggak pulang ya? Ucap Andin. Sepertinya enggak kak, mereka mungkin menginap. Kasihan Kak Ken kalau harus ditinggal sendiri di rumah sakit, ujar Ana. Iya, semoga aja dia cepat sembuh, imbu Bima. Mereka bertiga menikmati tontonan mereka sampai selesai. Malam telah berkuasa di langit sang surya. Luna dan Gama memutuskan menginap di rumah sakit untuk mendampingi Ken di masa sulitnya melawan penyakit. Mereka tidur di dalam ruangan Ken yang sudah dipermak dengan ranjang tambahan untuk mereka berdua. Hari terus berlalu, malam berganti pagi begitu hingga hari ini. Mereka beristirahat meninggalkan semua beban dan peluh di hari kemarin. Kini saatnya hari baru kembali menyambut. Luna bangun dari tidurnya. Dia melihat suaminya masih terlelap, mungkin karena kelelahan, dan harus tidur di atas ranjang yang kurang nyaman seperti itu. Luna mengelus wajah suaminya, dia sangat bahagia mendapatkan seorang pria yang pengertian seperti Gama. Dia pasti lelah, batin Luna. Pelan-pelan dia bangkit dari tidurnya lalu memperbaiki selimut suaminya dan memberikan kecupan di kening suaminya, sungguh romantis. Luna beralih pada kakaknya, dia melihat kakaknya masih terlelap. Gadis itu tersenyum dan mengelus kepala kakaknya, berharap pria itu segera pulih. Luna membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Dia juga menyiapkan pakaian suaminya yang diantarkan oleh Max malam. Tok tok, seseorang mengetuk pintu. Siapa pagi-pagi begini? Pikir Luna. Luna membuka pintu ruangan perawatan itu. Matanya terbelalak saat melihat 5 orang berdiri di depan pintu kamar itu. Kak Ai, Kak Bima, Kak Alex, seru Luna dengan senyum sumringah. Selamat pagi Nyonya Pak, sapa mereka sambil menunduk hormat ala kerajaan. Selamat pagi pangeran-pangeran tampan, balas Luna meniru putri kerajaan. Kami rindu si cerewet ini, ucap Aiden sambil memeluk Luna, namun dahaman seseorang membuatnya terkekeh.